Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bihsanin. Oh ini baik. Baik. Aina ahsant masyaallah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca dan membahas kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Tauhidi Rabbil Bariyah, yaitu kitab yang membahas tentang faedah-faedah, pelajaran-pelajaran penting berkaitan tentang tauhid. Sekarang kita masih di pembahasan faedah yang keempat, pelajaran yang keempat, yaitu samaratut tauhid, yaitu manfaat atau buah daripada tauhid. Pada pertemuan yang lalu ada beberapa poin yang sudah kita sebutkan ya. Yang pertama bahwa tauhid itu membuat seorang hamba aman di dunia dan di akhirat, mendapatkan jaminan keamanan. Ya, dalilnya surah Al-An'am ayat yang ke-82. Terus yang kedua, tauhid itu menggugurkan dosa. Arti menggugurkan dosa itu para jemaah, yakni orang yang bertauhid tidak berbuat syirik kepada Allah, bisa jadi kalaupun ada dosa-dosa di bawah kesyirikan, bisa jadi Allah ampuni dengan sebab tauhidnya, walaupun dia tidak bertaubat gitu. Karena kalau orang itu bertobat ya sudah pasti Allah mengampuni setiap orang bertaubat. Jadi maksud diampuni dosa dengan tauhid, maknanya kalau ada orang bertauhid namun dia punya dosa, mungkin berzina, naudzubillah ya, belum ditaubati, selama orang ini tidak berbuat syirik, ada harapan mendapat ampunan. Bahkan mendapat syafaat itu syaratnya kan harus punya tauhid, orang tidak berbuat syirik. Itu maknanya. Makanya di dalam hadisnya pun, waman laqiyani bikurabil ardi khoti'ah summa, syaratnya la yusyriku bi syai'a. Siapa yang meninggal ya dengan membawa dosa, membawa berarti belum tobat. Meninggal membawa dosa sepenuh bumi, subhanallah ya. Namun syaratnya kata Nabi tidak berbuat syirik. Ya. Ini hadis qudsi, Allah berfirman, dia tidak berbuat syirik kepadaku, maka laqituhu bimisliha maghfiratan, maka aku pun akan mendapati dia dalam keadaan dosanya diampuni. Jadi mati bawa dosa, tapi dosanya dosa di bawah kesyirikan, itu mendapat ampunan. Yang ketiga apa yang sudah kita bahas? At-tauhid yudkhilu sahibahul jannah. Si tadi benar ta sing poin iku ta benar. Halaman jemaah, halaman piro? Hah? Betul. Ya betul berarti. Yang ketiga yakni tauhid menyebabkan seorang atau ada jaminan masuk surga, ya. Masuk surga ada dua macam ya. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Tapi bagaimanapun pokok masuk surga. Ya. Walaupun harus nyemplung dulu ke neraka pun pokoknya masuk surga, keluar dari neraka. Tapi jangan doa, ya Allah masukkan ke surga walaupun nyemplung dulu, tidak apa-apa ya Allah. Jangan, kalau doa nggak boleh. Kalau doa, ya Allah masukkan surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu kalau doa. Bahkan Nabi bersabda, fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta sama Allah tuh minta surga yang paling tinggi, firdaus. Fa innaha a'lal jannah, karena firdaus itu surga yang paling tinggi, wa awsatul jannah, surga yang paling afdal. Firdaus itu. Jadi kalau doa jangan minta yang rendah-rendah jemaah. Allahumma inni as'aluka al-jannatal firdaus.
Gitu. Allahumma nas'aluka al-firdaus minal jannah. Minta gitu kepada Allah. Baik. Yang keempat apa para jemaah? At-tauhidu yamna'u dukhulan nar bil kulliyah. Ya, tauhid itu mencegah seorang masuk neraka secara bil kulliyah, ini secara pasti gitu. Ya, tauhid yamna'u dukhulin nar bil kulliyah, secara pasti. Namun syaratnya kalau dipastikan tidak masuk neraka itu pastinya idza kamula fil qalb. Kalau sempurna tauhidnya. Jadi kalau tidak sempurna tauhidnya, maka bisa jadi masuk neraka, namun tetap tidak akan kekal. Itu aja ya. Bagaimana orang menyempurnakan tauhid? Dengan yakni tauhid sempurna, yakni dengan tidak berbuat syirik, kemudian menjauhi dosa-dosa kebid'ahan dan juga menjauhi dosa-dosa dan maksiat ketika meninggal. Berarti orang yang tauhidnya tidak sempurna tauhidnya ketika mati masih bawa dosa. Tapi dosa dibawa ke syirikan. Ya. Jadi manusia itu terbagi 4 cuma tentang mati dalam keadaan seperti apa. Yang pertama, manusia berbuat dosa dan bertobat di dunia, maka orang seperti ini di akhirat Allah ampuni dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mati membawa dosa, ya, membawa dosa. Namun saat hidup dia sudah dihukum had. Jadi ada orang yang berbuat dosa, namun sudah dihukum had ketika di dunia. Maka di akhirat ini menjadi kafarat baginya. Yang pertama, orang mati bawa dosa, namun yang pertama orang berbuat dosa lalu mati, ya, namun dosanya sudah tobat, maka di akhirat Allah terima tobatnya. Yang kedua, orang berbuat dosa kemudian dihukum had ketika di dunia, lalu dia mati, maka di akhirat hukuman had ini sebagai kafaratun lahu, sebagai penggugur, sebagai penebus. Jadi tidak disiksa di akhirat. Yang ketiga, orang mati membawa dosa belum tobat, ya, membawa dosa belum taubat, maka orang seperti ini tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Insya ghafarallahu wa insya adzabahu. Kalau Allah berkehendak Allah siksa, kalau Allah berkehendak Allah apa? Allah ampuni. Nah, yang keempat, orang yang membawa dosa kafir, dosa kesyirikan dan belum taubat, maka orang seperti ini masuk neraka dan kekal di dalam neraka. Ini 4 golongan manusia. Kita tentu inginnya masuk yang mana? Yang urutan pertama. Jadi kita berbuat dosa namun kita taubat, mati dalam keadaan sudah bertobat. Ya. Baik. Lalu yang kelima, nah ini yang akan kita kaji ya, itu ya. At-tauhidu sababul a'dhami. Nah, itu salah. Ya. Harokatnya a'dhamu diganti ke bawah. Jar sababul a'dhami linaili syafa'atil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhid adalah sebab terbesar linaili, untuk menggapai syafa'atil Mustafa, syafaatnya al-Mustafa. Man huwa Mustafa? Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mustafa itu manusia pilihan, manusia terpilih, Rasulullah. Yani manusia terbaik, ya, Al-Mustafa. Ini merupakan gelar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi para jamaah, syafaat itu akan bermanfaat ketika punya modal tauhid. Orang yang berbuat syirik tidak akan mendapat syafaat Rasulullah. Dan syafaat tidak berlaku bagi orang yang berbuat syirik, karena di antara syarat syafaat adalah yang pertama, idnullahi ta'ala ala syafi'. Syarat syafaat yang pertama adalah izin Allah kepada yang memberi syafaat. Izin Allah kepada Rasulullah, izin Allah kepada siapapun yang memberi syafaat dari selain Nabi, dari kalangan para nabi, para rasul, para malaikat, bahkan orang-orang beriman. Kita juga bisa memberi syafaat kepada saudara kita. Ada orang Islam, orang yang bertauhid, ahli sunnah, itu mampu memberi syafaat kepada orang satu kampungnya, jemaah. Luar biasa. Allah Maha
pemurah. Jadi dengan sebab si fulan seorang yang dia beriman, bertakwa, yang dia ahli tauhid, tidak berbuat syirik, dia bisa memberi syafaat orang sekampungnya. Sekampung dia selamatkan. Sebabnya apa? Karena dia mengenal. Ya Allah, si fulan ini sekampung sama saya, dia soleh, ya Allah. Gitu. Kenapa dia nggak ada? Di mana dia di neraka? Ya Allah, keluarkan. Syafaat. Ya, jadi syafaat orang beriman bisa memberi syafaat sekampungnya. Bahkan lebih dari itu. Sak kecamatan, jadi lebih luas lagi. Dalam sebuah qabilah, lebih besar lagi. Ya. Baik. Syarat yang kedua adalah ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat. Dan Allah tidak ridho illa ala ahli tauhid. Allah tidak ridho kecuali kepada ahli tauhid. Jadi syaratnya cukup dua ini saja. Yang pertama izin, yang kedua ridho. Ya. Man dalladhi yashwa indahu illa biidnihi. Tidak ada yang mampu memberi syafaat di sisi Allah illa biidnihi, kecuali atas izin Allah. Ya. Demikian pula di dalam hadis Nabi pernah bersabda tentang tentang syarat syafaat itu tidak berbuat syirik. Kata Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku adalah bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Syafaat inilah yang diingkari oleh kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Syafaat Nabi atau syafaat siapapun selain Nabi bagi pelaku dosa besar agar diampuni dosa. Karena kalau syafaat ini ditetapkan oleh mereka, maka nanti akan bertabrakan dengan madhab mereka. Apa itu madhab? Madhab itu pemahaman. Ya, pemahaman madhab itu. Kalau secara bahasa makna pemahaman. Jadi boleh kalau secara bahasa dikatakan ini madhab Khawarij. Tapi kalau madhab secara istilah, madhab fikih yang dimaksud bukan sekedar pemahaman. Kalau madhab fikih artinya metode atau cara yang ditempuh oleh ulama mujtahid, ya, dalam menetapkan suatu hukum, yang hukum ini berkaitan hukum yang sifatnya furu', cabang. Jadi madhab fikih itu pembahasannya hanya masalah cabang agama, jemaah, bukan masalah pokok agama. Hatta di dalam masalah fikih praktis, ya, itu juga masalahnya dalam cabang saja. Karena yang namanya usul atau cabang atau usul ini ada di akidah, ada juga di masalah fikih. Jadi akidah ada juga masalah usulnya, ada juga masalah cabangnya. Ya. Demikian pula dalam masalah fikih ada usul, ada cabang. Nah, pembahasan yang disebut dengan madhab fikih adalah yakni sebuah metode yang ditempuh para ulama mujtahid dalam penetapan hukum, bukan akidah, bukan hukum. Hukum pun dalam masalah furu'. Maka sangat salah kalau ada perkataan menurut madhab Syafi'i sholat duhur adalah wajib. Ini ucapan yang sangat batil sekali. Karena memang menurut madhab siapa kalau sholat duhur nggak wajib? Menurut madhab siapa memang? Nggak ada. Kecuali madhab setan, mungkin. Kalau madhab ulama, nggak ada yang berselisih pendapat sholat duhur wajib atau tidak wajib. Hukum berkurban, nah baru boleh. Hukum berkurban menurut madhab Syafi'i sunnah muakkadah, boleh. Menurut madhab Dhuhiri wajib, boleh. Karena memang masalah khilafiyah cabang, hukum praktis cabang. Jelas ya? Jadi keliru. Oleh karenanya apalagi lebih keliru lagi kalau dalam masalah akidah disebutkan madhab Syafi'i. Menurut madhab Syafi'i Allah istiwa di atas aras. Salah itu. Karena pembahasan madhab tidak membahas masalah akidah. Masalah fikih praktis itu pun masalah yang bukan pasti tapi yang masih khilaf. Ya. Baik. Jadi Nabi bersabda tentang orang yang berhak mendapat syafaat beliau, kata Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku adalah bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Lalu beliau melanjutkan, wa hiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyrikuna billahi syai'a. Dan dia dapat dicapai, syafaatku ini dicapai bagi siapa? Umatku, siapapun dia yang mati tidak berbuat syirik.
Berarti yang mati bawa dosa syirik tidak akan dapat syafaat Nabi selamanya. Maka ini diantara, maka mu'allif mengatakan sababul a'zam, ya, at-tauhid sababul a'zam linaili syafaati al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhid merupakan sebab terbesar untuk menggapai syafaat Rasul. Banyak orang yang dengan bangganya mengatakan syafaat Rasul, tenang kita dapat syafaat, padahal kerjaannya berbuat syirik. Ya, mustahil dapat syafaat Nabi. Bahkan orang yang berbuat bid'ah nanti akan malah diusir oleh Nabi di hari kiamat. Di padang mahsyar dari telaga Nabi diusir. Ya. Ketika diusir, maka Nabi pun menjerit kepada Allah. Ya Allah, dia umatku, ya Allah, dia umatku. Lalu apa disebutkan? Anta, yani innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau enggak tahu Muhammad apa yang mereka perbuat, mereka ada-adakan dalam agama setelah engkau meninggal. Jadi di antara nasib naas pelaku bid'ah itu di akhirat akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya berarti ahli sunnah manusia yang paling lezat segar merasakan minum di telaga Nabi, yang kalau minum sekali saja lam yadma ba'dahu abadan, tidak akan kehausan selamanya setelah itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita anugerah karunia agar bisa minum di telaganya Nabi SAW. Yang kata Nabi, inni faratukum alal haud, aku tunggu kalian, kata Nabi, aku tunggu kalian di telaga. Subhanallah. Ini janji yang indah antara kekasih, ya, dengan kekasihnya. Jadi kata Nabi, aku tunggu kalian di telaga, aku sudah rindu kepada kalian. Seolah begitu Rasul, yakni menyampaikan kepada para ahli sunnah, para pengikut beliau yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum kita bahas, ada hadis di sini para jamaah sekalian yang menjadi dasar, ya, atas faedah dari buah tauhid, yaitu menjadi sebab terbesar mendapat syafaat. Kita perlu mengkaji dulu tentang arti asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah kalau secara bahasa dia itu lawan dari ganjil, jemaah. Kalau secara bahasa, ya. Jadi asy-syaf'u artinya diddul witri, lawan dari ganjil. Ya, itu syafaat. Dan syafaat ini arti secara bahasa ada kaitan dengan arti secara istilah. Jadi syafaat itu kan genap, ya. Kan genap syafaat itu. Nah, artinya orang yang ketika memberi perantara sehingga mendatangkan kebaikan, menolak kemudaratan, maka orang yang istilahnya tadinya sendirian menjadi genap ketika ada yang memberi perantara dalam hal mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ya. Jadi syafaat kalau secara istilah adalah at-tawassut lil ghair, at-tawassut lil ghair, perantara bagi orang lain, bukan bagi kita, untuk orang lain, li jalbil manfa'ah li daf'il mudarah. Yani untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Syafaat. Dan syafaat ini bisa di dunia, bisa di akhirat, jemaah. Jadi syafaat perantara berbuat untuk orang lain, ya, kebaikan atau untuk menolak kemudaratan. Kalau istilah di dunia, syafaat ini seperti menolong orang lain untuk menjadi perantara agar orang mendapat faedah, manfaat. Istilah ada orang dalam, nah itu namanya syafaat itu. Supaya mudah urusan, aku dua konco orang dalam. Nah, itu orang dalam itu syafaat, itu pemberi syafaat nantinya. Ternyata kalau ada orang dalam dimudahkan, antum jadi disegerakan. Ya, tenang, kalau aku enggak. Nah, tenang, itu namanya syafaat di dunia. Urusan itu kalau dia hal yang baik, bermanfaat, berpahala itu cuma. Kalau nolong orang, saudara kita seperti itu, memberi syafaat seperti itu orang, itu namanya syafaat yang bermanfaat, yang mendapat pahala. Ada lagi syafaat, mensyafaati orang lain untuk berbuat dosa, maka orang ini pun dapat dosanya. Ini dalam urusan dunia. Adapun syafaat di akhirat adalah syafaat yakni at-tawassut lil ghair, yakni perantara bagi orang lain, li jalbil manfa, untuk mendatangkan manfaat. Apa manfaat di akhirat? Masuk surga. Ya. Au daf'il mudarat, atau menolak mudarat, apa masuk neraka. Nah, ini syafaat yang dimaksud di akhirat. Taib. Dan syafaat di akhirat ini, para jamaah, bahasan kita syafaat di akhirat karena ini yang dimaksud dalam bab kita. Syafaat di akhirat itu ada 8 macam. Ya. Syafaat di akhirat ada berapa macam? 8 macam. Yang 3 ini khusus bagi Rasulullah, yang 8 ini, ya. Yang 3 khusus bagi Rasulullah SAW,
Dan yang 5 ini bagi Rasul dan juga selain Rasul. Siapa selain Rasul? Minal anbiya, dari kalangan para nabi, wal malaikah, juga para malaikat, wal mu'minin, dan juga orang-orang yang beriman, ini bisa memberi syafaat. Ya. Taib. Apa yang 8 ini? Maka yang pertama dulu, yang ini adalah syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahlil mauqif. Ya. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi penduduk padang mahsyar. Wa hadhihi tusamma bisyafaatil udma. Yang ini disebut dengan syafaat al-udma namanya. Syafaat Nabi. Antum sebut syafaat Nabi. Karena ini syafaat beliau saja ini. Jadi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar bagi penduduk padang mahsyar yang dinamakan dengan syafaatul udma. Semua kita nanti di padang mahsyar, semua manusia akan datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk memohon agar dia menyampaikan kepada Allah agar Allah mensegerakan hisab. Karena tidak tahan menderitanya, yakni menunggu di padang mahsyar dengan masa nunggu yang wallahu taala alam berapa lamanya. Ya. Maka akhirnya mereka datang kepada nabi-nabi, namun semua nabi-nabi tidak sanggup. Ya, Nabi Adam semuanya menyebut dosa masing-masing. Semuanya menyebut dosa. Nabi Adam menyebut dosanya, Nabi semuanya. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad lah yang diberi izin. Ya, kata Nabi, anna laha, ya aku yang bisa memberinya. Dan Nabi Muhammad diberi oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk memberi syafaat itu. Ya Muhammad, sal tu'tah wasfa' tusyaffa'. Jadi Nabi Muhammad awalnya itu sujud, para jemaah. Nabi Muhammad SAW nanti menyanjung Allah, menyebut, memuji Allah dengan pujian sanjungan yang belum pernah Allah ajarkan. Nah, ini yang dimaksud kata para ulama, nama-nama Allah itu ada yang Allah sebutkan dalam Quran, ya. Jadi kita pun mengetahui yang diajarkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad, kepada kita sebagai umatnya, kepada manusia yang ada dalam Quran. Yang kedua, ada nama dan sifat Allah itu yang hanya disampaikan oleh Allah kepada manusia tertentu, yakni contohnya kepada Rasul nanti di padang mahsyar. Ini Allah memberikan ilham kepada Nabi untuk memuji Allah dengan pujian yang belum pernah diajarkan. Taib. Dan yang ketiga, ada yang dirahasiakan oleh Allah kepada siapapun. Ada nama dan sifat Allah, ya. Ada nama dan sifat yang Allah rahasiakan, tidak disebutkan kepada siapapun dari hambanya. Jadi ada 3 jenis, ya. Nama Allah yang ada yang disebutkan dalam Quran, yakni agar kita semua tahu. Yang kedua, yang disampaikan hanya kepada orang tertentu, itu contohnya Rasulullah. Yang ketiga, yang Allah rahasiakan. Ya. Maka ketika Nabi sujud disebutkan, ya, dikatakan kepada Nabi, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu, wasal tu'tah, mintalah engkau akan diberi oleh Allah, washfa' tusyaffa, dan mintalah syafaat engkau akan diizinkan memberi syafaat. Maka memberilah Nabi syafaat sehingga manusia akhirnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta agar segera dihisab tok saja. Walaupun nanti ujung-ujungnya neraka gitu istilahnya. Yang penting hisab dulu, ini sudah tidak tahan, dibiarkan berdiri di padang mahsyar di hadapan Rabbul Alamin tanpa jelas kapan akan berakhir. Ya. Ini syafaatul udma namanya. Nah, syafaatul udma ini diimani oleh orang-orang Khawarij juga. Jadi orang-orang Khawarij itu hanya mengingkari satu syafaat. Syafaat apa? Syafaat atas dosa-dosa besar. Syafaat Rasul atas orang yang berbuat dosa besar, yakni syafaat untuk memaafkan bagi orang yang berbuat dosa. Karena menurut mereka orang berbuat dosa itu adalah kafir. Dan kalau mati belum tobat maka kekal di neraka. Maka bagaimana kok ada syafaat? Sehingga mereka ingkari syafaat itu. Jelas ya? Taib. Syafaat yang kedua jemaah. Syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahlil jannah an yadkhulaha atau an yadkhuluha. Yang kedua, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi penduduk surga untuk masuk surga. Berarti untuk membuka pintu surga.
Jadi pintu surga itu dalam keadaan tertutup. Tertutup para jemaah. Sehingga orang-orang yang akan masuk surga tidak bisa masuk surga kecuali setelah dibuka. Nah, pembuka inilah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi dalam hadis Muslim, "Ati babal jannah." Aku mendatangi pintu surga. Wastabtuhu, dan saya minta dibukakan pintu surga. Wa qala al-khazin. Lalu yang menjaganya bertanya. Khazin. Nabi enggak ngomong Ridwan. Ya, tapi Nabi ngomongnya khazin, penjaga. Ini menunjukkan jemaah, nama penjaga pintu surga bukan Ridwan. Kenapa kok bukan Ridwan? Mungkin bisa jadi Ridwan, hanya Nabi tidak ngomong. Tidak, karena posisi Nabi di situ ketika ngomong khazin adalah butuhnya kepada menjelaskan siapa namanya. Ya kan? Karena di situ Nabi harus menjelaskan kalau memang ada namanya. Sehingga mengakhirkan penjelasan di posisi ini enggak boleh. Dalam kaidah ta'khirul bayani 'indal hajah la yazuz. Mengakhirkan penjelasan saat penjelasan dibutuhkan enggak boleh. Ketika Nabi mengatakan penjaga surga, kita kan butuh untuk tahu siapa namanya. Butuh kita. Nabi mengakhirkan jawaban ini enggak boleh. Sehingga kalau memang namanya Ridwan pasti akan disebutkan karena posisinya untuk menjelaskan di situ. Maka jelas kita tidak mengatakan penjaga surga adalah Ridwan. Tapi kalau penjaga neraka namanya Malik, ini benar berdasarkan ayat Al-Quran. Ya. Orang kafir nanti akan meminta kepada malaikat Malik namanya. Mereka mengatakan, "Qalu ya Malik, wahai Malik," yakni wahai malaikat Malik. Nah, itu baru benar. Dan Malik ini juga nama Allah, ya. Berarti boleh nama Allah yang juga makhluk dinamakan dengan nama Allah tersebut selama memang nama itu dibolehkan untuk makhluk. Jadi nama Allah itu ada dua macam, ada yang nama khusus bagi Allah seperti Khaliq, ya, itu khusus bagi Allah. Seperti Rahman, itu nama Allah. Makhluk nggak boleh dengan menamakannya dengan Al-Khaliq atau Ar-Rahman, tapi harus memakai Abdul Khaliq atau Abdurrahman. Kalau Rahman tok saja tidak boleh. Coba jenengi Rahman enggak boleh. Abdurrahman baru boleh. Tapi kalau sudah Abdurrahman jangan dipanggil Oman lagi. Oman lagi manggilnya. Abdurrahman, ya Abdurrahman. Itu Pak Abdurrahman. Nah, Abdurrahman, makan dulu nak. Abdurrahman, ibunya. Itu kan berarti nama Allah nempel terus pada anak kita ketika dipanggil. Dipanggil oleh gurunya, Abdurrahman. Ya Pak, Abdurrahman, sini Abdurrahman. Nama Allah terus. Hamba Rahman, hamba Rahman. Maka nama yang paling baik, nama yang disukai Allah, Abdullah dan Abdurrahman. Ya, tapi malah kita kaum muslimin menghindar jauh, malah dinamakan Joko, Suparjo, Sujono. Ya. Orang tua kita dulu, semoga Allah merahmati mereka, ya, yang memberi nama kita asal-asalan. Saya sendiri nama saya Dadang, jemaah. Saya ini malu sekali dengan nama Dadang karena nggak ada artinya gitu loh. Orang Sunda namanya Dadang, nanti ada lagi tangganya Diding. Sebelah sananya Dodong. Ini Dadang, Diding, ada lagi Dudung. Ini musibah ini. Nanang, Neneng, Nining, Nonong, Nunung. Itu di kita begitu. Cecep, Cicip, Cucup. Ya, jadi sembarangan gitu. Nggak ada makna sama sekali. Ya. Sama, antum juga sama. Jangan menghina saya orang Jawa Barat, ya. Antum juga sama. Ya. Oh, Pak Mardiono pun ndak ono artinya Mardiono. Agus, gitu. Baik. Ya kalau kita nanti tidak usah. Kita harus sesuai. Namakan nama dari nama anbiya, nama para rasul. Namakan anak kita Musa, Yahya, atau nama Allah tadi Abdul Malik, Abdul Jabbar, Abdul Qudus, Abdul Wahid, ya. Atau nama-nama sahabat, atau nama yang bermakna baik. Enggak masalah. Namakan Saleh, namakan yakni boleh, atau nama Malik, ya. Malik nama sahabat banyak, Malik juga nama malaikat Malik boleh. Atau kata Nabi, aku mendatangi pintu surga dan aku minta dibukakan. Lalu faqala al-khazin, man anta? Lalu penjaganya bertanya, siapa engkau? Lalu Nabi mengatakan, ana Muhammad. Nah, ini diantara adab kalau ditanya siapa kamu, maka jawab nama, jangan saya.
Siapa? Saya. Sopo? Iya saya. Loh kok saya? Siapa saya ini? Nabi pernah marah ke sahabat Jabir. Jabir ngetok pintunya Nabi. Nabi tanya di dalam, man? Ana. Ya. Kata Nabi, man? Ana. Lalu Nabi buka pintu, ana, kata Nabi. Marah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara adab sebut nama. Hatta kalau telepon, siapa ini? Ana fulan bin fulan, itu. Ada lagi yang so akrab, mosok lali rek. Aku lu, mosok lu sopo kayak gini? Kok mosok lali yang jeneng sopo nggak ngerti, ya. Ya so akrab itu juga nggak boleh. Sebut nama, jangan buat orang bingung, jemaah. Ya. Jadi aku Muhammad. Apa kata penjaga surga? Bika umirtu la abtahu li ahadin qablak. Kata malaikat penjaga surga, memang aku diperintah untuk membuka pintu surga memang untukmu dan tidak pernah atau belum dibukakan bagi siapapun sebelummu. Ya. Ini maknanya ketika nanti pintu surga tertutup, nggak ada yang membuka sebelum Rasulullah. Adapun kalau kita sekarang ketika di dunia, pintu surga dibuka oleh Allah ketika momen-momen tertentu, ya. Seperti bulan Ramadan dibuka pintu surga. Adapun nanti di hari kiamat pintu surga sudah tertutup. Maka bedanya neraka dengan surga, kalau neraka terbuka pintunya, jemaah. Neraka terbuka lebar-lebar neraka, bahkan dari jauh kalau lihat ahli neraka dari jauh itu neraka sudah bergolak. Ya, sudah tidak tahan geram ingin segera itu dari jauh. Maka orang kafir langsung gelundung langsung. Nih kita dan orang-orang munafik, dua golongan manusia lewat sirat. Jadi nyemplungnya dari sirat. Tapi orang kafir langsung yang gelundung. Jadi orang kafir tidak melewati sirat. Tapi kita orang-orang beriman termasuk orang-orang munafik lewat sirat. Tapi pastinya orang munafik pasti nyemplung. Hatta orang beriman sekalipun. Ada di antara mereka yang harus terkoyak, tercabik dari sirat, ya. Karena sirat itu ada sifat-sifatnya tajam dari pedang, ahadu minas saif. Yang kedua, adaku minas sya'rah, lebih tipis dari rambut. Kemudian dia licin jalannya dan gelap. Lalu laha kalalib, ada kalalibnya, ada besi-besi pengait di kanannya. Bayangkan jemaah, jalan seperti itu. Tapi semua orang bisa melewati tergantung amalannya. Biqadri a'malihim. Perhatikan di sirat itu manusia jalan, jemaah. Cuman ada yang cepat seperti kilat, ada yang cepat seperti naik kendaraan. Bukan naik kendaraan, ini keliru. Karena ada hadis palsu memang. Istafrihu du'ayakum fa'inahu matayakum ala sirat. Permahal, perbagus hewan-hewan kurban kalian. Istafrihu itu yang gagah, yang bagus, yang mahal, yang mewah. Itu maknanya. Hewan kurban kalian. Karena itu kendaraan kalian nanti di atas sirat. Ini hadis rawahu palsu, jemaah. Cuman disebarkan sama ustaz-ustaz kiai-kiai di mimbar-mimbar. Jadi keliru, bertentangan dengan akidah yang benar terkait sirat. Sirat itu kita berjalan. Hanya ada yang cepat seperti kilat, tidak naik kendaraan. Enggak ada yang naik kendaraan, berjalan. Ya. Itu yang benar. Maka itu hadis palsu berkaitan dengan kurban, bahwa kita akan naik kendaraan kurban kita nanti di atas sirat. Maka yang gagah kan, yang gemuk, yang besar, jangan sampai yang kurus. Kalau yang kurus nanti di siratnya kurus, jalannya ya pelan akhirnya. Lah. Bukan itu. Lewat sirat kita biqadri amalihim, tergantung amalannya, ya. Baik. Syafaat yang ketiga, jemaah. Syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam li'amihi Abi Talib, ya, untuk paman beliau Abu Talib. Syafaat apa ini, jemaah? Syafaat apa ini? Al-jawab litakhfifil adab. Syafaat untuk meringankan siksa. Laisa li khurujihi minan nar. Bukan syafaat untuk mengeluarkan dari neraka, tidak. Abu Talib kekal dalam neraka. Hanya saja berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan khususiyah. Jangan sampai nanti ustaz itu kontradiksi dengan hadis yang sahih. Bukannya syafaat Nabi, ya, bagi orang yang tidak berbuat syirik, sementara Abu Talib kafir musyrik. Kok bisa dapat syafaat? Al-jawab, pertama, ini kekhususan Nabi. Yang pertama, bisa. Yang kedua, syafaatnya bukan untuk mengeluarkan atau memaafkan, mengampuni dosa, bukan, tapi sekedar
meringankan azab. Maka kata Nabi, ahwanu ahlin nar ahwanun nas adzaban min ahli nar Abu Talib. Manusia yang paling ringan siksanya dari ahli neraka adalah Abu Talib. Hanya dipakaikan jamrah dari api neraka, yakni bara dari api neraka, suruh injak, dalam lafaz suruh pakai sendal. Ya. Namun dalam riwayat yang lain hanya dia dimasukkan di pelataran api, fi duhduh minar. Duhduh ini pelataran sampai mata kaki saja. Suruh injak seperti itu. Namun wajah geliminhu dimaguhu. Namun otaknya, kepalanya menggolak, mendidih dengan sebab injakan. Dan dia merasakan orang yang paling berat siksanya. Bayangkan jemaah. Padahal orang yang paling apa? Ringan. Bagaimana terbayang orang yang paling berat siksanya? Seperti apa perasaan mereka? Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi keselamatan ya kepada kita. Di antara doa yang paling mencakup itu jemaah ya. Antum perbanyak doa. Allahumma inni as'aluka al-'afa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ampunan dan keselamatan. Selesai. Ampunan dan keselamatan. Selesai itu. Di dunia dan di akhirat. Maka Nabi mengajarkan ini kepada paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Rasul, apa doa yang paling mencakup yang saya baca? Kata Nabi, bacalah. Wahai paman, baca Allahumma inna as'aluka al-'afa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Baik. Syafaat yang keempat. Nah, kalau syafaat keempat ngomongnya begini. Syafa'atun Nabi, ya, syafa'atun Nabi SAW wa ghairihi. Syafaat Nabi dan selain Nabi. Ya, syafaat Nabi dan selain Nabi. Baru yang keempat ini sampai selesai. Sampai berapa semuanya? 8. Ya. Syafaat Nabi dan selain Nabi. Selain Nabinya siapa tadi? Para Nabi, para Rasul. Siapa lagi? Para malaikat. Siapa lagi? Kita orang-orang beriman. Kita bisa memberi syafaat. Dan kita bisa diberi syafaat. Jadi saling memberi syafaat. Ya. Yaitu syafaat limanis tahaqqan nar, bagi orang yang berhak, yang sudah diponis neraka, an la yadkhulaha, agar tidak jadi masuk neraka. Yang pertama ya. Yang keberapa? Ya, maksudnya yang pertama syafaat Nabi dan selain Nabi. Syafaat bagi orang. Syafaat Nabi dan selain Nabi bagi orang yang sudah diponis neraka agar tidak memasukinya. Ya, ini masuk nerakanya sudah apa belum? Belum. Tapi sudah diumumkan. Fulan neraka. Diumumkan. Sudah terbayang bagaimana sama? Diumumkan. Namun ternyata datang syafaat. Berarti fulan nggak jadi, datang syafaat. Disitulah para jemaah syafaat yang ditunggu-tunggu. Yang kelima, syafaatun Nabi SAW wa ghairihi liman dakhalan nar an yakhruja minha, bagi yang sudah masuk neraka agar masuk, agar kalau sudah masuk mana aja? Agar keluar darinya. Ya, yang sudah masuk neraka agar keluar. Nah, kemudian yang ke berapa? Yang keenam ya. Syafaatun Nabi sama wa ghairihi, syafaatun Nabi SAW dan bagi selain Nabi, atau syafaat selain Nabi bagi siapa ini? Liman istawat hasanatuhu wa sayi'atuhu, bagi orang yang seimbang antara dosa, antara maksiatnya dan ketaatannya. Hum ashabul a'raf, mereka ini adalah ashabul a'raf namanya. Siapa ashabul a'raf? Orang yang ada di benteng antara surga dan neraka. Siapa mereka? Al-Quran menyebut surah Al-A'raf, ini maknanya. Siapa mereka? Ashabul a'raf humul ladzina stawat baina hasanati wa sayyiati. Ini mereka yang amal soleh dan amal buruknya seimbang. Seimbang. Maka mereka ditahan dulu. Ketika ditimbang ternyata seimbang, ditahan dulu di sebuah a'raf, benteng. Nanti kemana ujung-ujungnya? Tetap ke surga berkat syafaat atas izin Allah. Syafaat Nabi dan juga bagi selain Nabi. Terus yang berapa? 7.
Syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain Nabi. Bagi siapa ini? Liman dakhalan nar bi an yarfa'u darajatihim au darajatahum. Yani syafaat Nabi dan selain Nabi bagi penduduk surga agar naik derajatnya. Jadi ada orang yang mampu memberi syafaat baik Nabi atau selain Nabi bagi orang yang sudah di surga agar naik derajat. Karena surga itu darajat, jemaah. Surga itu tidak sama. Inilah keadilan Allah. Sebagaimana kita di dunia, amalan kita sama tidak? Tidak. Ada yang rajin ini, rajin itu, rajin ini. Ya. Ada yang tingkat surga yang paling rendah. Ya. Tingkat surga yang paling rendah dalam hadis, yakni seperti kenikmatan di dunia ini 10 kali lipat. Dunia yang sebanding dari nikmat-nikmat dunia yang paling lezat apa? Mobil mewah, rumah megah, istri yang paling cantik sedunia. Itu 10 kali lipatnya. Itu yang paling rendah, jemaah. Wis apa Ustaz, aku sing ngono ae wis rendah ya. Ojo. Ojo. Ya Allah, Firdaus ya Allah, surga yang paling tinggi ya Allah. Jangan. Wah, terlalu rendah itu cita-cita antum, jangan gitu. Yang tinggi gitu loh. Ya. Jadi yang paling tinggi surga apa? Firdaus. Wis coba Ustaz, 10 kali lipat loh. Lihat mobil apa yang paling mahal pun itu kita sudah ngiler gitu jemaah. Lihat rumah yang kayak istana sudah ngiler kita. 10 kali lipat yuk malah. Lah itu rendahan jemaah, rendahan, jangan minta yang paling tinggi. Ya. Baik. Yang keberapa? 8. Terakhir, syafaat Nabi dan selain Nabi bagi orang-orang yang masuk surga agar masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya. Tanpa hisab, tanpa azab. Baik. Nah, inilah bentuk syafaat kelak di akhirat. Ya. Yang rata-rata berkaitan tentang apa jemaah? Surga, neraka sudah. Dan berkaitan tentang ampunan, selesai. Karena di akhirat yang kita butuh cuma 2 saja, ampunan Allah dan surga, selesai. Makanya dalam amal kita sekarang di dunia banyak yang Allah janjikan apa? Imma ampunan dosa, imma surga, selesai. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ampunan. Man shalla berdaini dakhalal jannah. Ampunan surga, ampunan surga, ampunan surga, selesai. Maka syafaat rata-rata berkaitan ini saja sudah. Ya. Maka doa kita pun tidak lebih yudandinun bainahuma. Yudandinu yakni berkisar antara itu saja kita minta sama Allah, doa. Dan utamakan surga, ampunan, surga, ampunan. Abu Bakar, manusia terbaik setelah para anbiya, para rasul. Abu Bakar ketika minta sama Nabi diajarkan doa. Ya Rasulullah, alimni du'an adu fiha fi sholati fi baiti. Ya Rasulullah, ajarkan doa saya yang kalau saya baca di rumah, saya baca dalam salat saya. Apa kata Nabi? Suruh Abu Bakar minta ampun sama Allah, ampunan. Padahal Abu Bakar minta yang terbaik dari doa. Ya ampunan itu. Maka kata Nabi, "Qul baca olehmu, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir maghfiratan min rahmatika antal ghafurur rahim." Itu yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar. Dan kita pun kalau doa gitu jemaah. Antum jangan doa tuh rizki aja, rizki. Alah, rizki itu jemaah. Pasti Allah kasih sudah. Dan dalam sholat pun sudah. Robbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Wis. Ini yang penting, ini hidayah jemaah. Masuk surga. Itu yang harus nomor satukan, ampunan. Itu. Maka kalau ada orang datang ke kiai minta didoakan, jarang yang Pak Kiai tolong doakan saya. Apa doanya? Jarang yang minta ampunan ya Pak Kiai, tolong Allah ampuni saya. Ya, ampunan. Oh, enggak ono sing ono. Tapi paling rezeki Pak Kiai ini buka usaha nyari gimana caranya supaya lancar. Tolong doa. Ini rezeki enggak aja udah rezeki. Ya. Padahal rezeki yang sudah pasti, orang kafir saja dikasih rezeki. Bagaimana kita orang beriman? Ya. Tapi kurang akeh Ustaz. Ya kadang-kadang enggak. Sing penting berkah jemaah. Orang kafir kadang Allah beri lebih daripada kita orang Islam, ya. Namun pemberian itu sifatnya bisa azab. Karena Allah itu mengazab justru dengan anak kita. Allah siksa kita dengan anak. Allah siksa kita dengan harta. Makanya harta itu bisa azab. Makanya jangan tertipu dengan orang diberi harta tapi kok maksiat jalan terus, kafir apalagi, itu istidraj, ngelulu istilahnya. Supaya lebih jauh dari Allah. Ya, maka pilih mana antum? Dikasih antum kemiskinan tapi antum dekat dengan Allah,
atau dipilih kekayaan dan dekat dengan Allah? Yang mana? Baik, pilih mana ikhwan? Miskin atau kaya? Orang kaya itu masuk surganya lambat. Ya. Kata Nabi SAW, fuqara'ul muslimin yadkhulul jannah qabla ginaihim binisfi yawm bi 500 sanah. Orang-orang fakir masuk surga itu dibanding orang kayanya adalah lebih dulu setengah hari, yaitu 500 tahun. Jadi orang kaya itu nunggu. Makanya harta itu jemaah, halaluhu hisab wa haramuhu adab. Harta itu halalnya pun hisab, ada hitungannya, halalnya pun. Sehingga orang sama kita, kalau kita pulang dari luar negeri, di airport, atau pulang dari luar kota di airport, yang banyak koper tentu gimana jemaah? Nunggu dulu di putaran itu, yang muter itu. Nunggu. Yang dah bawa koper, gelincing apa itu, langsung keluar naik taksi, selesai. Ini sih nunggu. Dia kok lakas wen? Iya, 7 koper. Oh, kopernya 7. Yo salah dewe jemaah. Harta ya gitu di akhirat. Nunggu. Loh, nyapa sampean ngenteni? Aku lak dulun. Iya, aku harta si akeh sing belum dihisab. Jadi halaluhu hisab. Apalagi yang haram, azab harta itu. Baik, pilih mana lagi? Miskin atau kaya? Baik jemaah, tetap pilih kaya. Karena dengan harta, maka ada pertanyaan dijelaskan para ulama, pilih mana? Fakir yang sabar atau kaya yang syukur? Pilih mana jemaah? Orang miskin namun sabar, ya, atau orang kaya yang bersyukur kepada Allah? Mana yang bagus, yang afdal? Al-jawab, orang kaya yang bersyukur itu yang afdal. Karena apa? Karena bagaimanapun dengan hartanya bisa bermanfaat bagi dia dan bagi orang lain. Tapi kalau orang miskin yang sabar, manfaat bagi siapa? Dirinya sendiri. Sementara ibadah kalau bermanfaat bagi orang lain itu yang lebih afdal. Ibadah yang afdal, ibadah yang muta'addi kepada orang lain. Dengan harta dia bisa berzakat, dengan harta bisa haji umrah, dengan harta dia bisa membangun masjid dan semisal, maka orang kaya yang bersyukur itu yang afdal. Dan dalil yang menunjukkan ini jemaah, ketika datang sekelompok sahabat yang miskin-miskin kepada Rasul. Ya Rasulullah, yakni orang-orang kaya di antara kami telah memborong pahala. Kenapa kata Nabi kok bisa begitu? Karena ketika kami sholat, orang kaya pun sholat. Ketika kami puasa, orang kaya pun puasa. Tapi ketika mereka bersedekah, mereka berzakat, mereka bangun masjid, kami tidak bisa ya Rasul. Maka kami kalah dengan mereka. Taib kata Nabi, saya ajarkan supaya kau bisa menyusul mereka adalah baca zikir, tahmid, tasbih, takbir ya, masing-masing 33, dan 34 takbir. Baca. Maka pulanglah dan diamalkan. Ternyata beberapa harinya datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ternyata orang kaya pun sama zikir juga ini. Jadi mereka dengar juga. Ya, paham ya? Jadi mereka pun orang kaya zikir juga yang kami baca. Jadi kami tetap kalah. Lalu setelah itu apa kata Nabi? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kalau gitu kata Nabi, ya sudah, berarti memang Allah telah memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalian memang sudah kalah. Berarti mana yang afdal di sini? Yang kaya. Jelas. Maka yang kaya yang bersyukur lebih afdal daripada orang fakir yang sabar. Maka kalau ditanya pilih mana? Pilih kaya yang bersyukur, ya. Jangan mentang-mentang lah tidak usah takut, ya. Karena kekayaan bisa mendekatkan kepada kekufuran. Oleh itu hadis batil, hanya saja memang benar maknanya bisa terjadi seperti itu. Tapi tidak demikian kan pembahasan orang kaya yang bersyukur, ya, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau Syekhul Islam menjawabnya tidak demikian. Kalau ditanya mana yang bagus, orang kaya yang bersyukur atau orang fakir yang bersabar, kata Syekhul Islam sama saja. Yang paling baik, yang paling bertakwa. Yang paling baik, yang paling bertakwa di antara mereka, itu yang paling utama. Bukan masalah kaya atau miskin. Siapa yang paling bertakwa dia yang terbaik. Walau alam, pendapat ini berarti ya lebih merinci, ya. Baik. Nah, mari kita baca hadisnya. Fa'an Abi Hurairah annahu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qila ya Rasulullah, ya, Nabi ditanya. Qila artinya Nabi ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi, siapa orang yang paling bahagia bi syafa'atika, dengan mendapat syafaatmu yaumal qiyamah, pada hari
kiamat. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, laqad dhanantu ya Abu Hurairah, sungguh saya telah menyangka, menduga, wahai Abu Hurairah, alla yas'aluni an hadzal hadis ahadun awwalu minka, bahwa yakni tidak ada yang bertanya kepadaku tentang masalah ini, tentang hadis, yakni tentang masalah ini, siapapun seorang pun yang paling dulu bertanya selain engkau. Jadi saya menduga kamu pasti yang paling pertama bertanya. Kenapa? Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Ini pujian Nabi kepada Abu Hurairah sebagai ahli hadis. Karena aku melihat begitu semangatmu dalam hadis. Maka Abu Hurairah ini para jamaah, sahabat yang sudah didoakan Nabi agar kuat hafalannya, sahabat yang Nabi telah puji tentang ilmu hadisnya, maka wajar kalau beliau di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Walaupun orang Syiah menuduhnya Abu Hurairah ini pendusta. Kenapa? Karena bagaimana mungkin katanya umur cuman 3 tahun bergaul dengan Nabi, kan 3 tahun Abu Hurairah itu masuk Islam pada waktu perang Khaybar, ya, tahun ke-7 Hijriah. Jadi bergaul sama Nabi cuma 3 tahun. Tapi kok bisa riwayat hadis sampai 6.000 lebih, mengalahkan siapa? Mengalahkan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Maka jelas ini pendusta, atau ini diduga adanya kedustaan, kata orang-orang Syiah. Maka jawabannya tidak demikian. Ada 2 jawaban. Abu Hurairah yang menjawab langsung. yakni seolah-olah ya Abu Hurairah telah menepis langsung gitu tuduhan itu jauh-jauh ribuan tahun yang lalu ketika Abu Hurairah masih hidup. Seolah-olah akan muncul orang yang menuduh dia berdusta tentang hadis. Maka Abu Hurairah mengatakan bahwa aku lebih banyak meriwayatkan hadis itu karena satu, kata dia, aku lebih banyak bermulazamah dengan Nabi dibanding sahabat yang lain. Ketika sahabat yang lain sibuk ke tempat kerjanya, ke pertaniannya, ke perdagangannya, ke sawah ladang mereka, ya, bukan sawah, ya, kebun mereka. Sementara aku selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Hurairah tidak punya rumah, ashabu sufa beliau ini termasuk. Jadi selalu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, aku telah didoakan oleh Nabi. Nabi mendoakan Abu Hurairah dengan dipegang dadanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa semoga Abu Hurairah hafal Quran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga kuat hafalannya. Maka dua sebab inilah yang menyebabkan Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Ya. Lalu kata Nabi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Manusia yang paling bahagia ya dengan mendapat syafaatku di hari kiamat adalah, perhatikan ini syaratnya kawan. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Itu siapa orang yang mengucap la ilallah dengan penuh keikhlasan dari dalam hatinya atau jiwanya. Maka di antara syarat la ilallah adalah ikhlas. Arti ikhlas apa? Memurnikannya. Di dalam dia beribadah kepada Allah murni, tidak ada unsur kesyirikan. Itu makna ikhlas. Ikhlas itu tasfiyatul amal an syawaibi syirik. Ikhlas artinya memurnikan amal dari kotoran kesyirikan, itu ikhlas. Ya, ikhlas itu artinya berfokus hanya mengharap ridho Allah. Boleh tidak kita beramal ibadah yang juga bertujuan untuk agar mendapatkan dunia? Ini perlu dirinci para jemaah ya. Taib, jadi begini, boleh tidak kita ada niat lain dalam beribadah? Maka dirinci. Yang pertama, kalau niat lain itu riya, maka selamanya haram, selamanya batil, selamanya amalannya tertolak, dan itu termasuk perbuatan syirik. Ketika Nabi ditanya tentang apa itu syirik yang kecil, kata Nabi, ar-riya. Akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling kukhawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat tanya, wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Kata Nabi, qala riya. Syirik kecil adalah riya. Jadi riya ini bahaya. Ya. Yang kedua, kalau niat yang lain di dalam ibadah itu berupa niat untuk mencari dunia, maka ini diperinci. Bagaimana merincinya? Yang pertama, idza kanatil ibadatu, ya, apabila ibadah itu nasafihi, di dalamnya, atau nasafiha, di dalamnya ada penyebutan yakni al-amru minad dunya, perkara-perkara dunia, kasilaturahim masalan, seperti silaturahim misalnya, awil haj, seperti haji misalnya. Ya, jadi atau wasadaqah, atau sedekah misalnya. Maka boleh seseorang meniatkan ibadah juga untuk mencari keuntungan duniawi jika ada dalil nas yang menunjukkan bahwa ibadah tersebut ada janji dunia, seperti silaturahim.
Ya kan? Man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yus'alu fi asrihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tadi kekerabatan. Ini ada janji dunia tidak? Ada janji dunia, apa itu? Dibentangkan rizki, silaturahim. Nah, kalau ada dalil seperti ini, maka boleh, berarti ini ikhwan, maka yazuju fiha irada dunya idza kana taba'an. Boleh niat untuk menggapai dunia, ya, seperti harta tadi, namun jika sebagai pengikut lastiklalan, bukan bersengaja niat khusus untuk dunia, tapi pengikut saja, maka dasarnya tetap apa? Dasarnya tetap apa? Ikhlas, tetap dasarnya. Karena Allah dasarnya, akhirat dasarnya. Tapi dunia sebagai pengikut saja boleh. Nah, para ulama merinci, bagaimana kalau golibnya, yakni akhirat, golibnya adalah ikhlas karena Allah, namun dunia masuk, boleh selamat tabaan. Ya, misalnya niat akhiratnya 75%, dunianya 25% boleh. Tapi bagaimana kalau 50-50? Yani niat Allah 50% karena Allahnya, dunianya juga 50%. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam syarah kitab Tauhid, beliau menjelaskan bahwa ibadah seperti itu sah, namun pahalanya yang berkurang. Sesuai apa pahala berkurang? Sesuai persentase dari niatnya. Jelas ya, Pak? Berarti berapa dapat pahalanya? Separuh kan? Karena separuh dunia, separuh untuk Allah. Jadi kalau orang mengambil upah ketika beribadah, ya, maka dia selama dasarnya niat dapat, ya, ibadahnya sah, hanya pahalanya tentu berkurang. Maka yang akmal wal afdal, adapun kalau amalan yang afdal, yang sempurna, adamu al-isyraqi fiha. Adamu al-isyraq. Tidak ada gabungan niat dengan dunia kalau mampu. Seperti muadzin, kalau bisa jangan mau digaji. Kalau bisa, imam jangan gaji. Ngajar Quran jangan digaji. Kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu dibolehkan. Imam digaji, muadzin digaji, ya, menerima upah, ngajar Quran menerima upah. Demikian. Meruqyah boleh ngambil upah. Yang tidak boleh itu baca Quran minta upah. Dia baca Quran. Kan ada tuh baca Quran. Baca Quran ini. Bukan meruqyah, bukan, baca Quran. Baca Quran. Baca Quran di kuburan, ya. Bacakan 3 juz, bacakan berapa juz di kuburan. Baca Quran. Ya. Nah, itu lain. Yang boleh itu meruqyah, ada orang sakit diruqyah. Boleh minta upah, bahkan boleh perjanjian. Saya meruqyah sekian ribu, ya. Boleh. Sahabat kan pernah. Ketika salah seorang kepala suku sakit, dan ini orang kafir, jemaah, menunjukkan boleh meruqyah orang kafir. Bahkan bisa jadi menjadi asbab orang dapat hidayah. Ini menunjukkan boleh mendoakan kebaikan bagi orang kafir dalam urusan-urusan dunia. Semoga orang kafir ini sehat, semoga selamat di perjalanan, boleh mendoakan orang kafir seperti itu. Mungkin antum punya kerabat kafir, barangkali didoakan, boleh. Yang tidak boleh mendoakan, bahkan dianjurkan mendoakan dapat hidayah Islam. Ya Allah, berilah petunjuk Islam dia. Boleh. Yang tidak boleh mendoakan rahmat ampunan. Jelas ya? Jadi kalau doa baik-baik boleh. Buktinya boleh meruqyah bagi orang kafir. Maka antum kalau punya tetangga orang Kristen ruqyah, nanti ketika sembuh dia akan kaget. Loh kok sembuh? Iya, apa yang dibaca tadi? Oh, ini Al-Quran. Ini firman Tuhan. Dia kan nggak kenal kecuali firman Tuhan. Ini firman Tuhan ini. Jadi kalau dibaca bisa menyembuhkan. Oh, yang bisa jadi menjadi sebab apa? Dapat hidayah. Ya. Baik. Jadi man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Baik, saya kira selesai ya pembahasan tentang keutamaan atau buah daripada tauhid. Sebenarnya masih banyak ya, cuma di sini hanya disebutkan 5 poin ya. 5 poin. Sebenarnya masih banyak keutamaan tauhid. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab syarah kitab Tauhid beliau, itu di awal beliau sebutkan tentang keutamaan tauhid ada mencapai belasan ya keutamaan tauhid. Baik, sekarang al-faidatu al-khamisah, pelajaran kelima, faedah kelima.
Man afradallahu, ini juga salah ya. Yang benar man afradallaha. Man afradallaha fi rububiyyati wa lam yufridhu fil uluhiyyati lam yakun muwahhidan hatta yafrudahu fil uluhiyah. Hatta yafrudahu, diganti harokatnya, hatta yafrudahu fil uluhiyah. Baik. Man afradallaha, siapa yang mengesahkan Allah fir rububiyah, di dalam rububiyah. Rububiyah yakni di dalam hal perbuatan Allah, Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, ya, itu namanya rububiyah. Rububiyah ini kalau mau kita ringkaskan adalah 3 bentuk perbuatan Allah, yaitu pencipta, penguasa, dan pengatur. Namun banyak di bawah itu nanti dari 3 poin ini berkembang menjadi banyak semua perbuatan Allah, dari memberi rizki, ya jemaah, memberi rizki, ya, memberi kesehatan dan semisalnya, menyelamatkan dari mara bahaya, itu semuanya adalah bentuk rububiyah disebutnya. Namun walam yufridhu fil uluhiyah, namun tidak mengesahkan Allah dalam ibadah. Uluhiyah maknanya ini ibadah. Uluhiyah artinya ibadah jemaah. Dari sisi mana uluhiyah disebut ibadah? Dari al-ilah, ya, bimakna al-ma'luh, yakni al-ma'bud, yang diibadahi. Ya, itu namanya. Jadi uluhiyah itu peribadahan. Ya, zat yang memiliki hak untuk diibadah itu uluhiyah. Taib. Jadi barang siapa yang mengesahkan Allah dalam rububiyah, ya, namun tidak mengesahkannya di dalam uluhiyah, maka lam yakun muwahhidan, maka tidak disebut sebagai orang yang bertauhid yang sesungguhnya. Maksudnya. Tapi disebut bertauhid, ya tauhid, tapi tauhid cuman tauhid rububiyah saja. Tidak bertauhid dengan sempurna yang sesungguhnya. Hatta yafrudahu fil uluhiyah, sehingga dia mengesahkan pula, ya, dalam uluhiyah. Jelas di sini? Karena orang kafir, orang-orang musyrikin itu menetapkan Allah lah satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, bahkan iblis sekalipun. Nah, itu jangan disebut iblis bertauhid yang benar, jangan. Tapi boleh kalau dikatakan iblis itu bertauhid rububiyah saja. Abu Jahal bertauhid rububiyah saja, tapi tidak bertauhid secara sempurna. Maka tidak bisa dikatakan ahli tauhid mereka, karena tauhidnya hanya rububiyah saja. Nah, kita orang Islam, tauhid itu harus 3-tiganya. Tauhid dalam rububiyah, dalam uluhiyah, termasuk juga dalam asma dan sifat, ya. Taifal kufarul ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang kafir yang diperangi mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mukirruna. Apa mukirruna? Mereka meyakini, menetapkan bi anna Allah taala huwal khaliqul mudabbir, bahwasanya Allah adalah Maha Pencipta, Allah yang menciptakan makhluk, al-mudabbir, dan juga Allah yang mengatur, ya. Taib. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, namun bersamaan dengan itu tetap mereka tidak dikatakan masuk dalam Islam, walaupun mengakui Allah pencipta, mengakui Allah yang memberi rezeki. Semua perbuatan Allah mereka tetapkan hanya Allah yang berbuat. Makanya Abu Jahal tidak meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah pencipta alam semesta, tidak, ya. Tapi mereka meyakini Allah yang menciptakan. Namun mereka salahnya kenapa? Menyembah tidak hanya kepada Allah, tapi menyembah juga kepada berhala-berhala selain Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surah Yunus, ya. Dalil apa ini? Dalil kalau orang-orang musyrikin dulu mereka menetapkan tauhid rububiyah saja, tidak menetapkan tauhid ibadah. Jadi mereka beribadah tidak kepada, ingin beribadah kepada Allah, namun juga beribadah kepada selain Allah, yang disebut dengan syirik. Jadi manusia dalam ibadah kepada Allah itu ada 3 golongan. Yang pertama orang muwahhid. Yang pertama al-muwahhid, al-muwahhidun, itu yang menyembah Allah semata, hanya Allah yang dia sembah. Yang kedua al-musyrikun, al-musyrik itu orang yang menyembah Allah dan juga selain Allah, itu musyrik namanya. Dan yang ketiga al-qismu tsalis humul ladzina kafaru, yakni al-kafirun, mereka orang-orang yang kafir, yakni mereka yang tidak nyembah Allah sama sekali. Tidak nyembah Allah sama sekali. Ini mereka hanya nyembah dewa saja, enggak kenal Allah. Mereka kenalnya nyembah dewa saja.
Nah ini seperti contohnya orang yang beragama selain agama dari agama-agama langit ya. Kalau orang-orang kayak Yahudi, Nasrani, mereka mengenal Allah. Hanya saja mereka menyekutukan Allah. Ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu trinitas. Ya. Jadi mereka mengenal Allah. Walaupun ucapan mereka, lisan mereka mengatakan Allah, enggak masalah. Maksudnya Allah mereka. Ya. Baik. Qul, katakan, man yarzuqukum minas samai wal ard? Siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi? Ama yamliku sam'a wal absara? Dan siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit? Siapa yang mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy? Yang mengeluarkan yang mayit dari yang hidup? Wa man yudabbirul amra? Dan siapa yang mengatur semua urusan? Fasayaquluna Allah, maka niscaya mereka akan mengatakan Allah. Nah, ini ayat ini menunjukkan orang-orang musyrikin dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW, Abu Jahal dan semisal mereka mengatakan Allah pencipta alam semesta, pencipta makhluk. Maka tauhid rububiyah ditetapkan pula oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Baik. Maka nanti masuk di faedah yang ke-6, masih ada kaitan dengan faedah sebelumnya. Dan ini sebuah kaidah ya. Ini bukan faedah maksudnya, ini sebuah kaidah ini. Kita akan ambil sebuah kaidah penting dari faedah yang ke-6 ini. Bedakan antara faedah dengan kaidah ya. Kalau faedah dengan hamzah, faidah. Kalau qaidah dengan ain, qaidah. Qaf ain, qaidah. Baik, faedah yang ke-6, al-faidatu sadisatu, masih ada kaitan dengan faedah sebelumnya. Man aqarra bi tauhidir rububiyah lazimahul iqraru bi tauhidil uluhiyah. Siapa yang menetapkan tauhid rububiyah maka berkonsekuensi mengharuskan untuk ikrar menetapkan tauhid uluhiyah. Apa kaedah dari pelajaran yang ke-6 ini? Antum catat, ini kaidah jemaah. Kaidahnya adalah tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidi ar-rububiyyah, li tauhidi al-uluhiyah. Apa artinya? Baik, nanti. Lanjut. Sebaliknya, wa tauhidul uluhiyah, selanjutnya, wa tauhidul uluhiyah mutadhaminun li tauhidir rububiyah. Oh, jadi balik ya. Kalau dibalik salah besar itu. Jangan dibalik. Ingat, mustalzimun dengan mutadhaminun. Kalau mustalzimun berkonsekuensi atau mengharuskan, kalau mutadhaminun mengandung atau terkandung. Nah, kita terjemahkan. Tauhidur rububiyah mustalzimun bitauhid atau litauhidi al-uluhiyah. Artinya, tauhid rububiyah itu mengharuskan bertauhid uluhiyah. Artinya, sebagaimana dalam pelajaran ini. Jadi orang yang menetapkan tauhid rububiyah, apa konsekuensinya jemaah? Mengharuskan apa? Menuntut apa untuk dia? Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kalau orang mengakui Allah pencipta, pemberi rezeki, berarti konsekuensinya apa? Beribadah kepada Allah. Karena Allah yang memberi rezeki itu jemaah. Nah, sebaliknya sekarang, wa tauhidu al-uluhiyah. Sebaliknya, sementara tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid apa? Rububiyah. Artinya kalau orang sudah bertauhid uluhiyah, sudah beribadah kepada Allah, secara otomatis pasti dia akan bertauhid apa? Rububiyah. Pasti akan mengakui Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Wong dia ibadah kepada Allah ke orang sudah pasti. Makanya kalau orang yang bertauhid rububiyah belum tentu dia beribadah kepada Allah, belum tentu. Maka dituntut dia, berkonsekuensi dia, mengharuskan dia, wajib dia untuk beribadah kepada Allah. Maka dalam ayat banyak ya perintah-perintah ibadah itu kepada zat yang telah menciptakan, memberi rezeki. Wa'budul wa ya ayuhan nas ya'budu rabbakum.
Itu ayat itu luar biasa. Itu dalil yang sangat penting berkaitan dengan kaidah ini jemaah. Berkaitan dengan kaidah ini. Di awal surah Al-Baqarah, maksudnya di ayat yang ke-12 ya, atau ayat yang ke-21. Apa? Coba dicek antum. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum 21. Jadi para jamaah kalau kita baca Quran dari awal ayat pertama sampai ayat 21 ini itu tidak ada perintah di situ. Baru pertama perintahnya itu adalah ya ayuhan nasu ubudu, wahai manusia beribadahlah. Ini tauhid apa ibadah? Uluhiyah. Rabbakum. Tauhid apa ini? Rububiyah. Ya, jadi kita ibadah itu hanya kepada yang telah menciptakan kita. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya. Baik. Di sini disebutkan Al-Baqarah 21 sampai 22 ya. Qala ta'ala ya ayuhan nasu ubudu. Wahai manusia. Manusia di sini siapa? Ayat-ayat sebelumnya Allah berbicara tentang 3 golongan manusia. 6 ayat Allah bicara tentang orang beriman. 2 ayat Allah bicara tentang orang kafir. Ya, ayat sebelumnya, sebelum 21. Ayat sebelum 21, di ayat pertama Al-Baqarah Allah bicara tentang orang yang beriman. Alladzina alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Lihat, orang yang beriman kepada perkara gaib. Para jemaah, dalam agama kita Islam ini ada 2 hal saja dalam kita masalah keimanan atau dalam kita beragama. 1, beragama dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Yang kedua, kita beragama terhadap hal-hal yang sifatnya dohir nyata. Nah, untuk urusan-urusan gaib hanya 1 saja Allah perintah kita, iman, selesai. Imani saja. Walaupun tidak masuk akal, iman saja. Makanya iman itu kepada hal-hal yang gaib. Tidak beriman kepada hal-hal yang nampak. Contoh, ini kan nampak ini. Ini nampak, air ini nampak. Tidak boleh kita katakan saya beriman kepada air ini. Ini nampak, enggak perlu iman. Iman itu kepada yang gaib, kepada adab kubur, ya, kepada hari akhir. Karena itu gaib, kepada Allah, malaikat, gaib. Ya. Adapun hal-hal yang nyata tidak disebut ya beriman. Oleh karenanya yang paling pertama Allah sebut tentang sifat orang beriman apa jemaah? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang bertakwa. Maka 6 ayat, 2 ayat orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzaru alam nurihim la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa la sam'al absarihim gishawa lahum adzabun 'adzim. 2 ayat untuk orang kafir. Lalu sisanya belasan ayat untuk orang wa minan nasi man yaqulu amanna, di antara manusia ada yang mengatakan beriman padahal tidak beriman. Nah, itu orang munafik. Saking bahayanya kemunafikan sampai Allah harus jelaskannya tidak cukup 2 ayat. Belasan ayat, bahkan ada surat khusus namanya surah Al-Munafiqun. Oleh karena juga orang munafik ini innal munafiqin fi darfil asfali minan nar. Orang munafik di bawah kerak neraka. Nah, manusia di sini karena sebelumnya ada 3 golongan, berarti seruan ayat ini kepada 3 manusia tadi. Wahai orang beriman, orang kafir, orang munafik, beribadahlah kepada Rabb kalian alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun, yang telah menciptakan kalian. Lihat di sini Allah gabungkan uluhiyah dengan rububiyah. Maka orang yang berrububiyah melazimkan untuk bertauhid uluhiyah. Alladzi ja'alakumul arda firasan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an ila akhiriha sampai akhir ayat. Baik, jadi Al-Baqarah 21 ini merupakan perintah pertama dalam Quran, ya. Yani dalam mushaf, bukan dalam Quran, maksudnya perintah pertama di dalam mushaf. Dari mulai surah Al-Fatihah Al-Baqarah, pertama yang Allah perintahkan ada di ayat 21-nya, yaitu perintah beribadah. Ya ayuhan nasu ubudu. Ubudu ini fi'il amar, menunjukkan kata perintah. Fa amarahum bitauhidil uluhiyah wa huwa ibadatuhu. Maka Allah, perhatikan di sini, memerintahkan kepada manusia untuk bertauhid uluhiyah, ini beribadah kepada Allah. Wahtajja alaihim, dan Allah berhujjah ya atas mereka bitauhid rububiyah, dengan tauhid rububiyah. Jadi Allah menyebutkan di dalam Quran tauhid rububiyah bukan untuk menjelaskan kepada manusia, bukan.
Karena manusia sudah pada tahu kalau penciptanya adalah Allah. Tapi Allah sebutkan di Quran rububiyah semua ini sebagai hujah saja, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bantahan kepada mereka. Artinya, kalian tahu yang menciptakan kalian adalah Allah, tapi kok nyembahnya kepada makhluk? Harusnya kan nyembah kepada siapa kalau kalian tahu yang menciptakan adalah Allah? Ya kepada Allah. Sebagaimana orang kerja, jemaah, ada orang budak kerja harusnya kepada tuannya. Dia kerja kepada orang lain tanpa izin. Ini kan kekurang ajaran namanya. Demikian pula hamba. Dia makhluk Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang telah mengangkat derajat dia, Allah yang telah menjaga, melindungi, menyembuhkan dari berbagai macam penyakit misalnya. Tapi menyembah malah kepada selain Allah. Nah, jadi penyebutan rububiyah di Quran bukan sebagai bentuk mengenalkan kepada hamba, karena hamba sudah pada kenal. Tanpa diutus Nabi Muhammad pun Abu Jahal sudah tahu yang menciptakan mereka adalah Allah. Tapi Abu Jahal salah keliru dalam cara ibadah. Oleh karenanya diutuslah Nabi Muhammad. Ya, taib. Wahtaj 'alaihim bitauhid rububiyah alladhi huwa khalqun nasil awwalin wal akhirin. Allah berhujjah ya, atas mereka dengan tauhid rububiyah yang mana dia adalah yang menciptakan manusia yang awal sampai akhir. Wa khalqus sama, penciptaan manusia, langit wal ard dan bumi, wa ma fihima, dan apa yang ada antara keduanya. Wa tashirur riyah wa inzalul matar wa inbatun nabat, dan juga termasuk mengutus ya, menundukkan ya, tashir, menundukkan riyah yakni angin, menurunkan hujan, wa inbat, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, wa ikhrajus samarati allati hiya rizqul ibad, Allah yang mengeluarkan, disebutkan ini rububiyah semua ini, yang mengeluarkan buah-buahan yang dia rizki bagi para hamba. Fala yaliku bihim, maka tidak pantas bagi mereka menjadi makhluk Allah an yusyriku ma'ahu ghairuhu, yani menyekutukan bersama Allah dengan selain Allah, ma'ahu ghairuhu mimman ya'lamuna annahu lam yaf'al syai'an min dzalik, yang mana telah diketahui bahwa makhluk-makhluk yang disembah itu tidak mampu menciptakan sesuatu apapun. Wala min ghairihi, ya, tidak pula selain Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan. Fattariqul fitriyu li isbati tauhid uluhiyah. Maka fattariqul fitri, ya, maka metode secara pendekatan fitrah atau naluri untuk menetapkan tauhid uluhiyah adalah dengan cara al-istidlal alaihi bitauhid rububiyah, dengan cara berdalil berhujah dengan tauhid rububiyah. Itu cara pendekatan ya secara naluri manusia. Artinya kalau kita meyakini Allah pencipta, ya sudah sembah Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah, karena Allah tidak rela ridho disekutukan dengan yang lain ya. Baik. Saya kira cukup jemaah ya. Ini faedah yang ketujuh, nanti kita lanjut, dan mungkin perlu disampaikan di poin ini. Kita sekarang di akhir bulan Dzulqa'dah para jemaah. Di akhir bulan Dzulqa'dah, dan sebentar lagi, beberapa hari lagi masuk ke 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka di antara nasihat adalah yang pertama, persiapkan diri kita untuk memperbanyak amalan-amalan saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, karena Nabi mengatakan ma min ayamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai Allah daripada amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di dalam hadis yang lain kata Nabi, ma min amalin azka indallahi azza wa jal wa adama ajran min khairin ya'maluhu fi ashri al-adha. Tidak ada amalan yang paling afdal di sisi Allah, yang paling besar pada sisi Allah, kecuali amalan yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antara hikmahnya jemaah, demikian istimewanya ya 10 hari pertama Dzulhijjah ini, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari, kata beliau, waladhi yadhhar anna sababa fi imtiyazi ashri Dzulhijjah li makani ijtima'i ummahatil ibadati fihi wa hiya shalah wasiyam wasadaqah wal hajj. Di antara yang nampak kenapa sebab istimewanya 10 pertama Dzulhijjah, karena terkumpulnya para jemaah, terkumpulnya di 10 pertama Dzulhijjah induk-induk ibadah, dan dia adalah salat, dia adalah puasa, dia adalah sedekah, dia adalah haji. Apa salat maknanya? Salat Idul Adha. Apa maknanya? Yakni puasa Arafah, bahkan puasa dari tanggal 1 jemaah. Puasa dari tanggal 1. Kata Aisyah,
Karena Rasul SAW yasumu tis'adil hijjah wa yaum Ashura wa salasat ayyam min kulli syahr. Nabi terbiasa puasa 9 hari, bukan tanggal 9. Dalam hadis ini 9 hari di awal bulan Zulhijjah dan puasa Ashura dan puasa 3 hari setiap bulannya. Ini Nabi terbiasa puasa. Jadi bukan at-tasi di situ tapi tis'i atau tis'adil hijjah. Maknanya bukan tanggal 9 tapi 9 hari. Maka perbanyak ya, dari tanggal 1 kita puasa sampai tanggal 9. Nanti lebaran tanggal 10-nya. Dan boleh niatkan tanggal 9 puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Dan hari Arafah hari yang agung jemaah. Hari Arafah kata Imam bin Rajab adalah yaumu al-idki minan nar. Yaum Arafah, hari Arafah adalah hari pembebasan dari api neraka. Yani Allah akan membebaskan hamba-hamba yang Allah kehendaki di hari Arafah, Allah bebaskan. Sebagai bentuk yani ini kemuliaan hari Arafah. Maka dalam hadis kata Nabi, "Ma min ayamin an aktsara min an yu'tikallahu 'abdan fihi minan nar min yaum Arafah." Tidak ada hari-hari yang Allah membebaskan hamba begitu banyak hamba yang Allah bebaskan dari neraka kecuali dari hari Arafah ini. Maka perbanyak kata Nabi di hari-hari Arafah ini ya untuk ibadah, termasuk 10 hari pertama Zulhijjah perbanyak takbir, tahmid, perbanyak juga salat dan ibadah yang lain karena ini juga merupakan bulan yang suci. Dan ingat jemaah, hari yang agung adalah hari nahar. Itu di antara puncaknya. Kata Nabi SAW, "A'dhamul ayami indallah yaumun nahar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar. Hari nahar. Tsumma yaumul qar, kemudian hari tasyrik. Nah, jadi di hari nahar, maka kurban itu walaupun boleh, betul boleh, yaumut tasyrik juga boleh jemaah. Makanya di antara teori ya, supaya kurban kita murah, antum punya uang pas-pasan, tapi mau kurban, cara mengantisipasinya, pilih binatang kurban yang kualitasnya agak ringan. Contoh kalau kurban binatang kurban yang betina mungkin lebih murah. Nah, pilih betina karena sah kurban dengan betina. Atau cari hewan kurban yang telinganya buntung, mungkin kan murah. Pak ini kan buntung, Pak diskon Pak Viroh. Nah, nanti boleh. Jadi cacat cobaan buntung ini sah jemaah. Tanduknya pecah itu sah. Ya, atau beli kurban hewan kurban di tanggal 11, 12, sembelih tanggal 13 nanti. Itu masih kurban namanya. Ya, hanya memang yang afdal tanggal berapa? 10-nya. Apalagi para takmir masjid yang mungkin kewalahan ya, karena sapinya banyak, ya silakan sembelih nanti besoknya tanggal 11 dibolehkan. Tapi bagaimanapun kalau mampu kita tanggal 10 selesaikan tanggal 10. Itu ya hari yang utama untuk berkurban. Jelas ya? Wallahu a'lam, ini yang bisa kita bahas, kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga juga tadi sebagai bentuk tadzkir, pengingat kita ya, bahwa juga yang kurban ingat tanggal, kalau lihat kalender, cuman tetap lihat hilal jemaah. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau berpendapat puasa Arafah itu nanti jangan ikut waktu wukuf di Arafah. Kalau berbeda tanggal penetapan dengan pemerintah kita. Jadi Syekh Utsaimin berpendapat yang benar itu adalah kalian ikut negeri masing-masing dalam masalah puasa Arafah, termasuk hari raya. Ada yang lucu, Arafahnya melok Saudi, Hari Raya melok Indonesia. Kok lucu? Ya karena katanya puasa Arafah itu berkaitan wukuf. Lah, puasa Arafah itu puasa tanggal 9. Tanggal 9. Betul enggak? Hari Arafah tanggal berapa? Apa 8? 8 hari Tarwiyah. Tanggal 10 hari Nahar. Tanggal 9 hari Arafah. Lah kalau di Indonesia tanggal 9-nya hari Rabu, walaupun kemarin wukuf hari Selasa, maka kita hari Arafah di Indonesia hari apa? Rabu. Ya seumpama contoh. Maka besok ini lihat keputusan pemerintah. Hanya saja kalau lihat kalender ya tanggal 30 ya kalau kalender itu tanggal 1 Zulhijjah. Jumat ya, tanggal 1 Jumat. Kalau lihat kalender ya, mudah-mudahan ya mungkin sama, kalau enggak ya nanti pasti ada keputusan, ada pengumuman dari pemerintah. Nah, itu nanti yang niat kurban jangan potong rambut, potong kuku dari tanggal itu. Kalau lupa dimaafkan tanpa ada kafarat apapun ya. Bagi yang sudah niat jemaah, walaupun belum beli hewan kurban tapi sudah ada niat, tetap jaga. Jangan potong kuku. Yang sudah niat, walaupun belum jelas. Ya, kalau ada nanti lihat-lihat dulu, tapi sudah niat, insya Allah niat, boleh. Makanya ikhwan, bedakan menta'yin dengan baru niat saja. Kalau antum masih beli hewan kurban, sudah beli setahun yang lalu, itu baru rencana, baru niat ikhwan. Kalau antum batalkan tidak masalah. Selama belum dita'yin. Kalau sudah dita'yin,
kalau sudah ditayin ikhwan, antum sudah mentayin hewan kurban. Lalu hewan kurban atas keteledoran antum, hewan kurbannya cacat, maka wajib diganti. Tapi kalau antum baru rencana niat saja ya, hewan kurban cacat, ya sudah ganti, enggak jadi kurban, enggak masalah. Karena antum baru sekedar niat. Tapi kalau sudah ditayin berarti itu sudah milik Allah. Kalau antum yang hilangkan atas teledor antum, wajib ganti. Tapi kalau, nah enaknya nih, kalau sudah mentayin enaknya nih, kalau kurban binatang kurban cacat karena sendirinya, maka tidak masalah, sah kurbannya, nggak usah diganti. Bahkan kalau hewan kurbannya hilang, kalau sudah ditayin, antum tidak perlu mengganti, kurban antum sudah sah. Walaupun kurbannya, hewan kurbannya mati. Apalagi ada penyakit apa namanya? Nah, sekarang ini lebih baik segera tayin saja. Supaya kalaupun mati kena apa, antum sudah tidak perlu ganti karena sudah ditayin, nggak perlu ganti karena mati itu bukan kena antum dan tidak tahu kita ada penyakitnya, maka itu sudah sah antum dianggap berkurban walaupun mati. Alhamdulillah. Tapi kalau belum ditayin, baru niat saja delalah mati, maka ya antum kalau mau kurban ya harus beli lagi. Kalau mau kurban, kalau enggak ya tidak dianggap kurban. Ya jemaah, karena baru rencana, baru niat saja belum ditayin. Maka dalam kurban itu ada istilah mentayin. Mentayin itu apa sih jemaah? Menetapkan kalau ini kurbanku. Maka sampai ngomong pun dianjurkan, ini kurban saya. Selesai, berarti ini sudah hak terima, sudah milik Allah sudah sekarang. Maka kalau antum sudah dijaga kok juga mati atau kabur digondol maling misalnya, tidak masalah, nggak perlu antum ganti karena kurban antum sudah dianggap sah. Itu kalau sudah mentayin. Tapi kalau baru niat ya, dan niat itu bisa aja sebelum setahun yang lalu pun sudah beli antum, setahun yang lalu. Itu belum ditayin, jangan tayin dulu. Bahkan tayin itu kalau sudah dekat-dekat saja tidak masalah ya. Jadi kalau hewan kurban cacat, kalau cacat karena sudah kita tayin, kalau bukan karena keteledoran antum tidak perlu diganti ya. Baik, wallahu alam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.